Kotak hitam tidak memiliki kilau metalik, dan tampaknya ada kilatan tekstur di atasnya, yang jelas bukan kotak biasa. Namun, setelah melihat kotak itu, wajah Qin Yichen menjadi berat. Karena, dia merasa kotak itu sepertinya sedang terkikis, dan garis-garis misterius itu juga runtuh, pingsan, dan ada energi yang membuatnya tahu. Jelas, bahkan kotak rahasia ini tidak dapat menjebak meteorit luar angkasa itu. Pantas saja markas Jukong Lo meminta agar secepatnya dibuang. Chang Master, hanya karena dia bersentuhan dengan meteorit luar angkasa itu, hampir bernapas terakhir, dan bahkan Juling Blade dari kultivasi bela diri, situasinya tidak jauh lebih baik. Dilihat dari situasi saat ini, keputusan lantai atas gedung Jukong pasti sudah tepat. Jika Jukong Lo bersikeras meninggalkan meteorit luar angkasa ini, hantu itu tahu hal mengerikan apa yang akan terjadi. Saat ini, meskipun tekstur pada kotak ini belum sepenuhnya runtuh, hampir sama, ketika saatnya tiba, apalagi dekat dengan kotak itu, saya khawatir orang yang masuk ke sana akan berakhir seperti Chang. Menguasai. Tidak heran gedung-gedung tinggi di gedung-gedung kosong itu bahkan tidak mengikuti. Qin Yichen memiliki kepercayaan diri. Meskipun energi khusus itu berakibat fatal bagi orang lain, manik-manik roh langit dan bumi di dantiannya dapat diserap. Setelah beberapa pengamatan, Qin Yichen bergerak menuju kotak hitam. Semakin dekat, semakin kuat fluktuasi energi khusus itu, dan bahkan pingsan, menembus ke dalam Qin Yichen di dalam tubuh melalui kulit. Namun, dia tidak terluka dan terpengaruh. Akhirnya, Qin Yichen datang ke kotak hitam. Dang-dang. Petik 2. Telapak tangannya diletakkan di atas kotak hitam. Tiba-tiba, kotak hitam itu runtuh seolah-olah hancur berantakan, mengeluarkan suara keras. Mungkin itu suara di dalam, dan beberapa gedung tinggi di pintu masuk. Mereka hanya ingin mendekati masa lalu. Namun, sepertinya ada sesuatu yang dirasakan, dan tiba-tiba, seperti digigit listrik, mereka segera kembali ke pintu. Tuan, segera keluar. Mereka memanggil dengan cemas. Kengerian energi. Mereka telah melihat di Juling Blade dan Chang Master. Tidak masalah, Qin Yichen berbalik dan tersenyum pada mereka. Ini, bagaimana ini mungkin? Tanda seru. Melihat Qin Yichen yang tidak terluka, lantai tinggi dari gedung kosong yang penuh sesak itu tiba-tiba berubah menjadi membatu. Monster apa ini? Tanda seru. Tanda seru. Itu adalah energi yang bahkan tidak bisa ditolak oleh Peak Powerhouse. Apakah orang ini pernah ke Gat Abyss? Melihat pemandangan ini, hati Long Qingyao juga bergetar. Mengenai kunjungan Qin Yichen ke Gat Abyss, selalu dianggap sebagai legenda. Bahkan jika seseorang mengklaim telah melihat Qin Yichen keluar dari Gat Abyss, tidak ada yang percaya. Long Qingyao juga ragu. Tapi sekarang dia semakin yakin bahwa itu benar. Mungkin karena penasaran, atau karena mengkhawatirkan Qin Yichen, pintunya tidak tertutup sama sekali. Long Qingyao dan gedung-gedung tinggi dari beberapa gedung kosong berdiri di depan pintu, mengamati pergerakan Qin Yichen. Setelah berbalik, perhatian Qin Yichen terfokus pada hal-hal di depannya. Meteorit luar di depannya sepertinya tidak berbeda sama sekali, tetapi memiliki nafas yang aneh. Mungkin karena dekat, atau karena energi khusus yang menyusup ke dalam tubuh terlalu banyak, Qin Yichen samar-samar merasa bahwa manik-manik roh langit dan bumi di dantian tampak gelisah. Hai, langit dan bumi Lingzu mengeluarkan semburan suara cahaya. Selain itu, jika True Dragon menjadi hidup, matanya cerah dan dia melihat lurus ke depan. Karena sentuhan di dalam dantian, Qin Yichen tanpa sadar meletakkan tangannya di atas meteorit luar. Di dalam. Letakkan telapak tangan Anda di atasnya. Qin Yichen sedikit terkejut, karena dia menemukan bahwa batu-batu di atasnya tampak longgar, lalu dia menariknya sedikit. Aduh buyung, dia segera menarik sebuah batu besar, dan kemudian meteorit kecil seukuran gunung itu retak. Dan sebuah batu besar jatuh. Dengan pecahnya batu, energi khusus menjadi lebih kuat. Di sekitar lembaran gulungan, semua bintang terbang, spirit realm, segera terguncang menjadi bubuk, dan berbagai roh jatuh ke tanah dan mengeluarkan suara. Kemudian sesuatu yang asing terjadi. Roh-roh yang jatuh ke tanah menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tanda seru. Tanda seru. Tanda seru. Tanda seru. Dan dengan menghilangnya spesies roh ini, energi khusus yang berputar di tengah tampaknya menjadi lebih besar. Ini membuat Long Qingyao dan yang lainnya di pintu harus mundur agak jauh. Mereka ingin mengingatkan, tetapi menemukan bahwa Qin Yichen masih utuh. Jadi mereka hampir tidak bisa menahan keterkejutan di hati mereka dan menyaksikan perubahan keadaan dengan tenang. Tidak ada yang bisa mengendalikan energi itu. Mungkin karena itu menyerap spesies roh. Itu semakin besar dan semakin besar. Dan penyebaran area semakin luas dan semakin luas. Dan bintang-bintang terbang itu, spirit crystal, semuanya retak. Ini menggerakkan kerumunan gedung-gedung tinggi yang tertekan. Dalam waktu singkat, sebanyak 1000 meteor spirit realm dihancurkan. Kerugian ini terlalu besar. Jika Anda tidak dapat mengendalikannya, saya khawatir semuanya, termasuk Jukong Jingfang ini, bahkan, seluruh kota Kaixuan, tidak dapat dipertahankan.
Energi itu sangat jahat sehingga tidak ada yang berani menyentuhnya. Kecuali Qin Yichen. Mereka hanya bisa tersenyum pahit. Itu karena saya tidak mau membawa barang ini kembali. Tetapi saya tidak menyangka, itu adalah momok. Qin Yichen tampaknya tidak merasakan perubahan di sekitarnya sama sekali, dan pandangannya menatap ke depan. Saat batu-batu itu berjatuhan, sesuatu yang istimewa muncul di hadapannya. Hal ini agak seperti rasa hormat. Namun, agak berbeda dengan tripod biasa. Tripod digunakan untuk pengorbanan di zaman kuno. Saat itu, arwah akan meletakkan barang-barang kurban ke dalam tripod. Namun, mulut tripod ini tersegel secara misterius. Tripod ini memiliki 9 kaki, berdiri dalam 9 arah, dan tripod ini diukir dengan totem naga sejati. Dan ke arah ini di depan Qin Yichen, tepatnya Longkou. Ada alur melingkar di Longkou. Jelas, ini harus menjadi pola manik-manik naga sejati, tetapi manik-maniknya hilang. Apakah itu? Hati Qin Yichen bergerak, dan sebuah benda bulat muncul di tangannya. Inilah yang dia dapatkan dari spirit kristal bintang terbang Liu Yun. Hal ini, dia telah mengamati. Tampaknya tidak berpengaruh. Apakah dia menggunakan spirit power atau true origin? Itu tidak berpengaruh. Qin Yichen meletakkan benda bundar itu di mulut naga. Baru saja mendekat, benda bulat itu tersedot ke dalam alur kaca. Kemudian, sebuah suara keluar dari dinding ini, tetapi mulut ding yang semula tersegel terbuka perlahan. Aduh buyung. Dengan terbukanya mulut tripod, perubahan besar terjadi di area sekitarnya. Energi horor yang berputar di sekitarnya mengalir keluar dari mulut tripod, dan sepertinya diserap sepenuhnya oleh mulut tripod.